nggak tahu sih, Ji? Sampah, bukan sampah besar. Nah, kalau ingin tahu tentang soal bank sampah, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Oke, selanjutnya adalah sesi wawancara yang akan dilakukan kepada kader dari program Bank Sampah ini. Untuk itu, kita akan melakukan wawancara kepada Bu Fitri. Untuk bank sampah ini, kira-kira kapan ya berdirinya? Mulai dari kapan? Berdirinya pada bulan Maret tahun 2015. Oke, berarti sudah sekitar 9 tahun ya? Betul. Terus untuk jenis sampahnya ini, kira-kira ada sampah apa saja ya Bu yang bisa di sini? Banyak sekali jenis bank sampah, sampah yang bisa disetorkan ke bank sampah ya, dari mulai plastik, itu plastik kayak plastik putih, resep kemasan, styrofoam bisa disetorkan, kemudian besi, jenis besi semua bisa masuk, terus beling ya, dari mulai botol beling, kaca-kaca yang pecah, piring itu bisa masuk, kemudian gelas-gelas ini, gelas, botol, ya blok snack, kue atau blok makan yang dari kertas itu bisa, kardus, kertas, semua jenis kertas bisa. Jadi hampir semua barang-barang bekas itu bisa masuk kecuali jenis kayu sama jenis kain dan sama B3. Sama B3 itu meliputi kayak pempes sama pembalut sama lampu itu nggak bisa masuk ke bank sampah. Saya ini belum punya teknik pengelolaan, jadi kita belum punya itu. Dari banyak kayak jenis-jenis sampah yang kecil itu kira-kira manfaat apa ya Bu? Adanya pengelolaan bank sampah di sini. Nah, dengan adanya bank sampah itu banyak banget manfaatnya ya. Jadi pertama, dengan masyarakat sadar bahwa sampah itu sehingga debit sampah kita ke TPA itu terkurangi. Kita sendiri tahu bagaimana permasalahan sampah itu mendunia ya. Sampai mendunia terkait dengan sampah di Indonesia sendiri hampir di semua provinsi masih bermasalah, apalagi di Bekasi, di Burangkeng itu sudah overload, sudah tidak daya tampungnya sudah tidak muat gitu. Jadi dengan adanya bank sampah otomatis kita mengurangi debit sampah yang ada di TPA. Kemudian yang kedua terkait sadarnya masyarakat terkait sampah ini bisa menciptakan lingkungan yang bersih ya, rapi, indah. Nah, dengan lingkungan yang bersih otomatis derajat kesehatan masyarakat akan meningkat gitu. Contohnya ketika belum ada bank sampah, misalkan kita membuang bekas-bekas gelas atau ada perabot yang kebuang di luar, kemudian untuk tampungan air bisa untuk berkembang biak nyamuk Aedes aegypti, akhirnya bisa menimbulkan penyakit demam berdarah gitu. Alhamdulillah dengan adanya bank sampah ini dari mulai berdiri kita pernah mengalami zero kasus demam berdarah itu sampai 5 tahun berturut-turut, itu efek dari penggunaan sampah. Kemudian dengan adanya bank sampah, kalau kita bicara bank sampah itu tidak hanya sekedar milah gitu sampah, kita akan tentu berbicara tentang lingkungan gitu. Bagaimana menciptakan lingkungan yang hijau gitu, yang indah ya. Bisa dilihat di lingkungan RW 18 itu lingkungannya tertata semua gitu, itu dari hasil edukasi dari kader-kader bank sampah gitu. Dan kira-kira apa sih Bu hasil keuangan dari jenis sampah yang ada di bank sampah ini? Oh ya, jadi sampah yang disetorkan yang bisa kita jadikan kreativitas, contoh-contohnya nih tempat air, ada yang ada di lemari itu ya, tas-tas, bunga-bunga, dan masih banyak lagi yang di beberapa tempat itu pemanfaatan kembali gitu. Sampah bisa kayak galon mineral gitu kita gunakan untuk bikin pot, itu bisa dimanfaatkan, itu yang bisa kita daur ulang, kita olah jadi kreativitas, kita olah. Kemudian dari sampah organiknya kita sudah mulai mengolah untuk menjadikan pupuk kompos ya, baik melalui tong komposter, ada tata rawang, kemudian metode lubang biopori itu untuk mengolah sampah organiknya. Nah, untuk yang tidak bisa kita kreativitaskan kemudian kita kumpulkan di bank sampah, kita akan jual ke pengepul, kemudian akan disetorkan ke pabrik daur ulang. Nah, seperti itu. Contohnya itu pabrik daur ulangnya ada di mana ya? Di Bekasi banyak daur ulangnya, dari mulai plastik, besi, jenis itu semua ada. Karena kita Kabupaten Bekasi ini kan kawasan terbesar se-Asia Tenggara, jadi ada pabrik daur ulang banyak di sini.
respon masyarakat terhadap adanya bank sampah itu gimana ya? Alhamdulillah untuk responnya saat ini ya, karena kita sudah berjalan 9 tahun, responnya luar biasa. Mungkin awal-awal kita pembentukan bank sampah sulit lah untuk menyadarkan masyarakat memilah sampah. Nah untuk saat ini sudah luar biasa, dari 1.618 kakak yang sudah sadar pilah sampah itu ada 1.066 kakak yang sudah mau pilah sampah di wilayah Banyumas. Nah, selanjutnya harapan Ibu terhadap masyarakat dengan adanya bank sampah ini. Nah, harapannya ke depan target 1.600 rumah itu bisa memilah sampah semua, kemudian kita benar-benar bisa menyelesaikan sampah di level tingkat RW ya. Jadi yang dibuang ke TPA itu benar-benar hanya B3-nya saja, organik selesai kita olah di levelan RW, anorganiknya kita setorkan melalui bank sampah. Nah, organik ini ketika nanti sudah terkelola dengan baik akan menghasilkan nilai ekonomis gitu, circular ekonomi, kita bisa berjual-belikan. Kalau saat ini kan baru buat kemudian kita pakai sendiri. Nanti kalau sudah levelan besar, kita kebetulan juga sudah ada mesin pencacah gitu, jadi bisa menghasilkan skala besar, nanti bisa kita jual, itu menghasilkan ekonomi. Nah tentunya berharap masyarakat semakin sadar terhadap lingkungan, karena dari sampah-sampah ini ya banyak hal yang bisa ditimbulkan ya, terkait juga perubahan iklim ya, bisa ditimbulkan akibat penumpukan sampah ya, sehingga lapisan ozon sehingga merusak iklim itu sendiri. Jadi dengan kesadaran masyarakat semakin meningkat ya, kami ke depan berharap bisa benar-benar mengelola sampah dengan baik dan selesai di RW, dan utamanya untuk generasi muda ya, ikut berpartisipasi, ikut peduli gitu terhadap lingkungan, karena selama ini partisipasi anak muda itu masih sangat minim ya. Mungkin yang lebih bergerak adalah generasi yang sudah tua lah gitu. Kalau sekarang Gen Z ada milenial, nah ini kan kolonialnya yang jalan gitu ya. Jadinya berharap nih Gen Z mau peduli terhadap pengelolaan sampah itu, sehingga kita seiring jalan bersama bisa benar-benar mewujudkan lingkungan yang zero waste gitu, bebas sampah. Nah, itu targetnya. Nah, itu dia wawancara yang telah kita lakukan dengan Bu ini. Catat dan ingat baik-baik ya teman-teman. Halo guys, di sini kita menunjukin kreasi daur ulang dari bank sampah Saring Kemudi. Nah, itu dia. Oh jadi gitu jelasin tentang bank sampah. Zaman sekarang itu ada bank sampah, semuanya itu dibawa pulang. Contohnya ini nih barang-barang bekas. Kalau bisa ajak kakak moe, saudara-saudara kamu. Oke, jadi generasi muda, ayo kita lestarikan program bank sampah dan selamatkan dunia.